Jumpa lagi. Ya. Iya, betul. Ini karena ada donatur Bang, jadi kamera ada 4 di sini hari ini. Investor di dari Arab Saudi. Ada. Jadi kita mau bahas soal threshold. Yang rame dari beberapa hari ini ya, itu Presiden Threshold, presidensial bahasanya PT. Jadi ambang batas suara calon presiden Bang. Jadi kalau kemarin tuh 20%, sekarang jadi 0. Diobral ya. Siapapun bisa mencalonkan parpol. Apapun parpolnya bisa mencalonkan. Nah, yang kita mau lihat adalah siapa yang diuntungkan. Betul. Ya kita mau, tapi sebelum itu kita harus kasih tahu dulu audiens Anabel politik yang followingnya 40.000 itu bahwa yang di norma yang diubah pasalnya itu pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu itu tidak lagi ada aturan ambang batas. Artinya setiap partai politik yang menjadi peserta pemilu itu berhak untuk mencalonkan presiden. Nah, walaupun dalam keputusan itu dikembalikan ke DPR untuk membuat peraturan-peraturan perundangan selanjutnya. Nah, persoalannya kita nggak mau sampai situ dulu. Persoalannya adalah siapa yang diuntungkan? Sebelum kita ngebahas yang ini ya, karena sebelum kita ngebahas bagaimana idealnya ini di undang-undangan kan nanti DPR nih ujung-ujungnya. Sebelum bahas ke situ, yang idealnya gimana kita bahas dulu nih yang diuntungin siapa nih di balik ini. Karena kan pasti ada lah Bang ya. Kalau gue sih mikir yang paling diuntungkan hari ini lah PDIP. Gitu Bang ya? Iya. Kenapa tuh Bang PDIP? PDIP nih, padahal dia kan PDIP ini dia suara dia terbesar lah ya. Ya, terbesar tapi nggak nyampe 20%. Nggak nyampe 20 ya? Iya. Di pemilu 2024 kalau ini kita ingat PDIP itu dapat durian runtuh soal keputusan MK, ya kan? Itu pada saat ada perubahan undang-undang keputusan MK tentang pencalonan gubernur di pilkada. Ya kan? Ambang batas dari 20% jadi 6,5 sesuai dengan jumlah penduduk. Jadi ada aturannya. Akhirnya PDIP bisa mencalonkan Pramono Anung. Betul. Nah, hari ini keputusan MK kembali menguntungkan PDIP berarti. Itu Bang, makanya nyambungin ke situ ya. Karena gue melihatnya begini. Ada kekhawatiran PDIP akan mengalami hal yang sama seperti Pilkada DKI. Tidak ada yang mau jadi koalisi. Tidak ada partai di Kim Plus yang mau. Karena sekarang ngomong-ngomong semua udah diborong sama Prabowo ya. Kim Plus ya. Kim Plus. PDIP. Jadi yang di luar tuh bahkan PKS sekalipun yang dulu diharapkan oposisi. Jadi sekarang tinggal PDIP. Dan kalau dia tetap, biarpun kita tahu misalnya Puan sebenarnya masih pengen kaki di sana. Cuman secara ini kan mereka galaknya udah kayak oposisi lah sekarang ya. Jadi kalau gue melihat PDIP sangat diuntungkan dengan keputusan MK ini berdasarkan pengalaman ketika ingin mengusung Pramono Anung. Yang awalnya waktu itu mengusung kader sendiri. Yang waktu itu mau Anies tuh. Yang waktu itu kan mau Anies. Nggak jadi juga kan. Akhirnya keluar keputusan Pramono Rano itu dan PDIP bisa mengusung sendiri. Nah, itulah yang menurut gue. Ini menguntungkan PDIP menurut lo? Untuk keputusan MK yang baru-baru ini tentang presiden threshold tentunya pasti menguntungkan PDIP. Karena membaca ke depan jikalau Kim ini kompak. Betul. Dan PDIP tetap galak. Maka bisa jadi 2029 itu hanya ada calon tunggal. Betul. Kecuali Prabowo dan Gibran itu pecah kongsi. Ya kan, atau di Kim pecah kongsi. Tapi melihat hari ini kekompakan para pengusung Prabowo Gibran dalam menjalankan roda pemerintahan walaupun belum sampai 100 hari, itu kelihatannya kalau memang Prabowo jago menjaga ritme politik di dalam internal Kim, bisa jadi 2029 mereka kembali mencalonkan Prabowo dan Gibran. Nah, namun dengan keputusan MK yang terbaru ini itu hanya kemudian
membuka kembali kotak cahaya kecil buat PDIP untuk bisa mencalonkan, dan ini menjadi hal yang sangat blessing disguise lah buat PDIP. Apalagi kalau benar nanti Hasto ditangkap, Megawati turun KPK, wah itu bakal panas tuh PDIP. Karena kan janjinya Megawati kalau Hasto ditangkap ini dia bakal turun tuh Megawati. Nah itu artinya kan makin ada dua kutub nih berarti. Ada nanti. dua kutub kan. Nah PDIP bakal makin dijauhin nanti kan sama. Nah kalau itu menurut gua yang diuntungkan itu adalah PDIP. Kalau gua enggak bang. Lu siapa? Kalau gua Mulyono. Oh, siapa Mulyono sopo iki? Ada, pokoknya dia tuh sekarang yang rumahnya ada wartawan yang selalu nunggu. Jadi SBY itu kan nggak ada bang ya? Nggak ada. Jadi mantan presiden yang sekarang. Jadi karena teman-teman gue sekarang ada yang ngepost di rumah Jokowi. Itu baru kali ini ada yang ngepost di rumah ex presiden. Nah baru Jokowi. Berarti dia buka pos ya? Pos wartawan. Jadi dia buka tiap hari ada isu apa dia hehehe. Tapi jawabnya gitu aja tuh. Ya termasuk PT bang hari ini presidensial threshold. Jawaban dia tuh seharusnya memang begitu katanya. Nah makanya gue membaca nih komentarnya. Ya biarpun kita berharap apa sama komentar Jokowi, cuman itu aja yang dia bisa komentarin kan. Cuma menurut gue ini artinya Gibran nggak perlu lagi sebetulnya nanti bikin lapor Mas Wapres atau bagi-bagi susu jadi sales marketing susu gitu misalnya. Dia bisa mencalonkan nanti. Jadi menurut gua inilah Gibran tinggal jadi kader partai aja. Iya. Jadi dia nggak perlu lagi pusing-pusing misalnya kayak kemarin lah sampai mengubah konstitusi misalnya. Jadi kita tahu lah dulu pas Pilpres 2024 umur tuh tiba-tiba jadi batas umur tuh jadi menyesuaikan kan. Nah, ini nggak perlu lagi. Jadi nggak perlu lagi pakai bantuan paman atau bantuan siapapun, tapi dia cukup jadi kader parpol yang sebetulnya udah ada juga sinyalnya. Jadi gua ngebaca Golkar atau PAN lah nanti kira-kira ya. Kalau bayangan gue nih, bayangan gue. Bahlil kalau ketemu sama Gibran, salamannya kayak ketemu Raja Jawa. Beda. Iya. Karena Raja Jawa itu udah dikasih kode juga sama Bahlil. Iya, udah kasih kode. Jangan macam-macam sama Raja Jawa. Jadi menurut gue, ya Gibran bisa ditampung dan dijalankan nanti. Karena ya Golkar misalnya taruhlah Bahlil Gibran gitu. Ya bisa jadi kan? Ya Gibran kan bebas. Gibran Bahlil ya. Gibran Bahlil gitu kan. Juga sih. Nah, atau PAN misalnya. PAN kan ya dekat lah Zulhas apapun kata Jokowi. Iya, Zulhas bilang PAN itu adalah partainya Jokowi. Partai Jokowi. Udah berkali-kali dia bicara seperti itu. Emang peluang itu ada. Gua melihat juga. Ya, boleh lah. Jadi jangan-jangan 2024 sampai 2029 pertarungannya antara PDIP dengan keluarganya Mulyono lagi. Prabowo nonton. Jadi babak-babak baru masih kita terus lihat setelah sekarang Hasto, Mega, Jokowi. Ntar baru-barunya ya Gibran versus calonnya dari PDIP. Entah itu mungkin Ahok misalnya. Berarti kan yang diuntungkan ada dua kubu. Ada dua kubu nih. PDIP dan mantan PDIP. Betul. Karena parpol-parpol besar ini udah nggak bisa songong lagi. Karena mereka udah nggak punya apa-apa nih. Maksudnya ketika lo parpol suara gede, tapi lo nggak punya kader yang punya popularitas yang bagus, elektabilitas yang bagus, lo nggak usah berharap sosokan bergaining yang inilah. Gitu. Memang bisa, ya selama 5 tahun Gibran memang bisa menggenjot elektabilitas dan popularitas dia, apalagi kalau dia sering-sering bagi bansos ya. Itu yang di episode sebelumnya bisa kita lihat tuh kan. Kita udah prediksi dia tuh belusukan terus bang. Belusukan terus, walaupun dia selalu bilang ini adalah tugas Wapres ya kan. Tapi kan dia bawa kantong. Nah itulah makanya. Tapi gue melihat bahwa 2024 sampai 2029 seperti yang kita pernah bilang bahwa politik kita ini panas. Pertama kenapa? Prabowo dengan mengetahui hasil ini tentunya dia akan berpikir keras bagaimana untuk menyatukan membumikan kembali visi misi para menterinya yang kebanyakan ketua partai. Ini yang agak berbahaya sebenarnya buat Prabowo. Karena Prabowo bukan partai pemenang. Partai pemenang PDIP, nomor 2 Golkar. Dia nomor 3. Ya kan? Artinya di DPR pun dia nggak bisa dominan. Terlebih dengan hasilnya MK ini.
semua partai punya misi sendiri. Ya minimal Golkar bilang masa 2029 presidennya Prabowo lagi. Kan kita punya kader. Artinya suara-suara ini pasti sudah mulai merebak di semua partai setelah politik. Setelah putusan MK ini gue yakin banyak. Udah mulai lah ngobrol minimal di grup WhatsApp ya. Akhirnya semua ketua umum, semua partai politik menunggangi jabatan kementerian, jabatan kekuasaan ini hanya untuk orientasinya adalah menjadi calon presiden, dan itu sasar politik. Sasar aja. Karena politikus berebut kekuasaan. Berebut kekuasaan. Ya, itu udah lazim. Itu udah lazim gitu loh. Jadi nah, ngomong-ngomong berebut kekuasaan, artinya makin banyak figur yang bakal berebut atau bakal direbut buat menjadi capres nih Bang. Nah, menarik nih Bang kalau ngomongin itu. Ya, kalau gua sih tetap balik lagi kalau ke PDIP, ya Puan kan capres yang tertunda. Wih. Jadi kembali ke PDIP ini untungan tadi. Ya, dia makin pede buat nyalonin Puan gitu ya. Kalau gua melihat memang Ganjar sudah dikasih kesempatan, walaupun mungkin nama Ganjar akan tetap keluar sebagai calon kuat di PDIP, tapi calon kuat yang pertama, yang lainnya adalah Puan Maharani. Iya. Pertama begini, Puan Maharani itu gua melihat walaupun popularitasnya belum tinggi, elektabilitasnya juga belum besar karena memang belum digenjot juga, tapi peranan dia di tengah badai politik antara PDIP dengan Kim itu menentukan sekali. Bagaimana dia bisa mengimbangi, bagaimana dia bisa menjembatani setiap persoalan kisu-kisu politik antara PDIP dengan Kim. Dia ada di tengah-tengah. Bahkan dengan Jokowi pun dia kelihatannya mampu terlihat mampu membawainya, menengahi lah gitu. Kalau udah mulai tegang misalnya. Agak susah nih mencari kata yang pas antara PDIP dengan Jokowi. Karena kemarin pas pengumuman pemecatan Jokowi pun dia nggak ada Puan. Nggak ada Puan. Dan ya biar kita pun secara kasat mata lihatlah bahwa PDIP juga cukup banyak ya gerbongnya Puan ya, faksinya Puan. Nah, kalau menurut gua nanti 2029 Puan akan punya peranan penting untuk Pilpres dan bisa jadi dia salah satu yang dimajukan. Karena argumentasinya sederhana, Ganjar udah dikasih kesempatan, kalah. Udah lewat lah, momennya udah lewat. Bicara Ahok, udah lebih lewat lagi. Lebih lewat, dan dia punya masa hukuman itu kan, walaupun nanti perdebatan apa 5 tahun boleh atau tidak, tapi kan latar belakang dia masuk penjara itu akan menjadi diskusi yang sangat panjang dan hangat di negeri ini. Betul. Nah, itu yang mungkin membuat Ahok namanya akan nggak terlalu tinggi. Nah, atau Pramono Anung tiba-tiba. Ya bisa jadi Pramono. Karena dia janji 1 periode doang di DKI. Bisa jadi Pramono Anung gitu kan. Tapi kan yang punya saham partai cuma 2 menurut gue di PDIP. Betul. Prananda sama Puan. Karena terus Soekarno cuma 2 itu sih. Itu. Nah, itu kalau gue dari PDIP itu. Kalau dari Golkar kira-kira menurut lu? Iya, kalau gue itu tadi Gibran kan. Gibran ya. Dengan Gibran terketum nih. Kalau gue ada nama Gibran kan. Itu pasti tuh. Karena dia nggak mungkin cuma jadi wapres doang sekarang. Dan Mulyono ya melihat track record dia menempatkan orang kah atau melanjutkan anaknya kah gitu-gitu, itu dia pasti punya visi di 2029 kan. Iya. Pulang. Ini ada suara Intel Bang kayaknya. Suara Intel sampai ini suara Intel bisa bocor nggak nih kira-kira? Gue sih lihatnya emang suara Gibran punya peluang besar ya. Pertama angkatan produktif itu pas 2029 mungkin akan sangat tinggi. Iya, tinggi. Nah, selain itu mungkin Bahlil. Ya, kalau gue ngelihat Bahlil, Airlangga udah nggak mungkin sih kalau menurut gue ya. Boleh lah. Karena dia kemarin nama dia, momen dia udah lewat lah. Karena gue bukan mengecilkan juga, jadi lebih ke Golkar ini sekarang ya biarpun dia diangkat lagi sebelum Prabowo ada harapan juga sih masih, cuman ya Golkar terlalu inilah. Nah, cuman abis itu gue juga ngelihat mungkin ya itu Bang, kalau figur di luar Golkar tuh ada Anies Baswedan. Bisa jadi Golkar Anies Baswedan. Iya. Karena gini loh, Golkar ini turbulensi politiknya itu sangat-sangat tidak bisa diduga. Nggak bisa diduga. Iya kan? Tiba-tiba Bahlil ketua. Iya kan? Dan kami ini kan kuat di Golkar. Kalau gue yang lihat, kami ini
Kuat banget masih di Golkar. Anies tuh kami. Iya. Masuk lah itu barang itu Boleh, bisa. boleh. Bisa itu barang. Berarti jangan-jangan Anies Gibran. Iya makanya. Bisa jadi. Bisa jadi Golkar ngusung Anies Gibran. Itu Ya bisa kan? Nah, jadi. kalau PKB ya pasti Caimin lah. Caimin itu Caimin. susah tuh. Susah Masih itu. susah digantikan. Kecuali Caimin di tengah jalan dijatuhkan baru. Nah, itu kan tapi kan nggak berhasil kemarin. Nggak berhasil. Jadi muktamar tandingan nggak berhasil. Makanya cari ketum yang mantan wartawan. Caimin tuh ketum Susah yang mantan susah wartawan. digoyang ya. Susah digoyang tuh Caimin Iya. ketum mantan wartawan. Nah, Jago itu. dia. Jago. Jadi orang wartawan kan mampu memprediksi pikiran-pikiran orang. Betul. Nah, Caimin mampu memprediksi pikir-pikiran lawan dia. Iya. Akhirnya dia tahu, lu mau kemarin. Ya Betul, udah. Makanya, jadi cocok lu jadi ketum partai. Karena gue pernah berdiri sama Caimin secara postur sama sih gue sama Caimin. Jadi gue pede gue. Iya. Napoleon syndrome. Nah, lu ngeliat siapa lagi bang? Kalau selain itu namanya mungkin kalau dari PAN. Kalau PAN, gue masih tebak Gibran PAN. Karena betul ya. Iya. Karena apa kata Mulyono itu? Apa kata kalau Gerindra udah pasti Prabowo lah ya. Iya, nggak mungkin. Nggak mungkin ada nama lain. Kalau Prabowo masih sehat ya. Ya. Kalau gue melihat Prabowo akan dipastikan sehat. Oh gitu. Iya. Gitu ya bang ya. Dipastikan sehat sama orang sekelilingnya. Itu menarik tuh. Karena mereka kan berpikir kok yang lain 2 periode kenapa kita tidak? Ya, menarik kan? itu menarik. Iya, gitu. Karena Prabowo juga sejauh ini bang masih positif, apalagi belakangan PPN 12%. Itu keren banget. Dia berhasil tampil lah ya. Nah, ada yang banyak kecewa tuh pengusaha-pengusaha yang udah ngitung-ngitung kalau kebijakan ini kita cuan nih gitu kan. Langsung dibalikin sama Prabowo. Naiklah namanya dia kan. Itu lumayan naik lah. Ya. Hilang nama wakil. Nggak kelihatan wakil. Ya, jadi hilang wakil dia disuruh lah akhirnya lu tetap bagi-bagi susu aja. Terus kalau PKS kalau gue melihat PKS pasti nyodorin lah karena dia partai kader ya. Ya PKS nyodorin, tapi kalau ada yang mampu membiayainya. Tapi nggak mungkin Anies lagi. Nggak mungkin Anies. Karena udah ada apa ya istilahnya. Kalau gue bilang bukan soal nggak mungkin, masih ada peluang. Masih ada peluang. Tapi kecil. Makin kecil. Karena Anies pertanyaannya punya. Karena udah 0%. Itu kan kemarin Anies karena dia terbentur sama 20% itu. Makanya dia oke lah dia nyari koalisi gitu-gitu Ya. kan. Kalau Anies nggak mungkin di PKS ya. Di Jabar aja dia nyodorin calon, jebloknya minta ampun PKS. Dan ini suara dia Pilkada Jabar ya, padahal itu ketua umum loh. Betul. Jeblok loh, dan dia ketua umum yang menurut gua paling populer hari ini. Depok salah satunya juga udah makin ini ya. Artinya kalau menurut gua dia akan cari figur. Selain cari figur, cari yang punya duit. Betul. Siapa ya PKS? Ya itu. Enggak, itu realitas politik. Kalau dalam pemilu itu kebutuhan anggaran itu sangat besar. Pilkada, pilpres, apalagi pilpres kan mungkin bayar saksi, bayar apa dan lain-lain. Dan PKS punya sumber daya manusia yang bisa digerakkan dengan sekali satu komando, tapi kan tetap operasional itu harus ada. Betul. Jadi kalau gue lihat PKS siapapun masih ada peluang asal punya kemampuan finansial yang bagus menurut gue ya. Walaupun itu berlaku hampir semua partai, tapi ada partai-partai lain punya sosok-sosok yang populer. PKS sampai saat ini kan bukan partai yang berbasis popularitas. Karena itu tadi selain itu ada Dewan Syuro juga. Jadi terbentur di situ. Lo popularitas tinggi tapi ketika Dewan Syuro nggak mutusin lo, ya lo nggak bisa juga gitu. Terus ada partai ini bang, PSI. Tapi dia nggak lolos ya? Belum lolos. Iya. Demokrat. Wah, Demokrat. AHY pasti. Ya. Itu pastilah. Itu kan AHY yang suka banget sama seremonial tentara-tentara dan gitu. AHY sosmednya jalan banget nih. Iya, dia sejak jadi Menko. Waduh, itu bagus banget itu. Bener-bener ya. Timnya oke ya. Dan dia pinter adalah bahwa dia menokohkan diri dia sebagai seorang yang gagah, seorang yang punya jiwa pemimpin, ya kan. Dia juga, ya kalau untuk persyaratan sebagai misalnya presiden capres yang punya tampang lumayan lah ya, dia masuk tuh. Masuk ya benar-benar. Ya kan? Karena kalau ngadu tampang sejauh ini dia. Dari nama-nama yang kita sebutin tadi tuh ya, oke lah dia. Oke lah, kalau AHY dibandingin sama Gibran ya masih agak bagusan AHY lah. Cuma AHY kan nggak punya Jokowi bapaknya. Iya, itu aja. SBY lebih suka melukis ketimbang melukis politik, dia lebih suka melukis beneran. Kalau SBY ikut melukis politik, bahaya itu. Yang sebelumnya kan melukis banget tuh, sampai semua daerah saya titip itu kan. Kalau SBY enggak, dia ngelukis aja. Melukis dia kasih pameran ya. Dan kemarin katanya bocoran ya bang, ada yang bilang bocorannya begitu di
di retreat Magelang tuh, tapi ya mungkin ini A2 kali ya, belum A1 nih. Jadi Prabowo sempat ngomong soal AHY penerus entah wapres entah capres gitu. Ya. Potensial kata dia. Kalau menurut gua ya itu dalam tanda kutip adalah jiwa korsa. Iya, jiwa korsa. Mengangkat moral juniornya junior gitu. Biar bagaimanapun dia dengan ayahnya kan satu angkatan. Betul. Jadi buat gua tuh tidak masalah. Tidak masalah ya. Artinya memang dia coba mendorong orang-orang yang potensinya ada untuk jadi pemimpin di masa depan. Perkara menang atau kalah kan itu nanti belakangan. Yang penting ada jiwa korsa ditunjukin gitu. Oke, lo majulah gitu. Dan AHY itu ada lah ya, ada kans untuk itu ya. Karena dia sudah melalui beberapa pertarungan politik walaupun kalah. Betul. Dan tapi itu ya pesan kita itu bisa belajar dia. Betul. Dan itu pesan kita, nggak usah baper-baper banget di politik. Nggak usah baper-baper banget. Nggak usah kayak kemarin lah ya. Nggak usah. Nah gitu. Mungkin dia agak makin matang lah ya. Kalau kita sarannya agak berubah sedikit gayanya. Betul. Karena Prabowo dulu juga agak terlalu ketentaraannya terlalu kelihatan, akhirnya banyak orang yang punya kekhawatiran di masa lalu tentang ada karena Orba kan kita Orba. Nah mungkin agak lebih yang humanisnya turun, sentuhan dan segala macam gitu. Politik itu kan soal panggung di hadapan masyarakat gitu, bukan panggung elit gitu. Lalu siapa? Nasdem. Nah Nasdem ini juga Nasdem ya mungkin kalau gue sih masih Anies. Masih Anies lagi ya. Karena Paloh nggak mungkin lah ya. Ya Paloh gue nggak tahu kalau dia nyalon di Aceh dipilih juga apa. Karena kayaknya Paloh lebih suka di belakang layar ya. Ya dan jadi kayaknya dia usia juga terlalu ini. Prananda juga anaknya juga masih belum ini. Belum bisa dimaksimalkan. Dan iya di DPR pun nggak muncul. Nggak muncul. Nah bisa sih kalau gue melihat Anies lagi. Bisa jadi Anies. Ya karena Anies nih yang mendirikan Nasdem juga. Iya kan dia bilang Dek kau nyalin lagi. Iyalah. Udahlah, kita lupakan masa lalu. Kita bangun lagi ini. Dan antara Surya Paloh dengan Anies itu punya cara berpikir mirip. Gitu ya? Kalau ada kepentingan yang sama, ayo. betul. Iya kan? Iya kan? Tapi begitulah politik, Bang. Begitulah politik. Kan politik kepentingan yang abadi. Dan tajam sekali dua-duanya. Betul. Sama-sama tajam. Betul. Nah, ya sama hari ini kan kayak PDIP dengan Anies. Ya kan? Iya, jadi mesra banget kan? Mesra banget. Bahkan nanti ya mungkin kita bahas di episode yang baru nanti kita bahas Anies Ahok nih. Bayangkan partai yang dulu bilang yang pernah menuduh Anies penjual mayat salah satu kadernya, ya kan? Merusak demokrasi berhadapan dengan duduk bersama dengan Anies yang kalau bukan Aniesnya tapi pendukungnya yang bilang kelompok yang dibilang lah. Kelompok yang di belakangnya yang mendukung Anies selama ini menyebut PDIP partai penista agama. Iya. Hari ini duduk bareng di DKI bahkan mesra banget ya. Artinya menang lah, bahkan menang mereka. Menang mereka. Jadi kita akan lihat capres-capresnya itu nanti siapa yang akan muncul namanya, tapi dari nama-nama yang kita sebutkan itu untuk sementara itulah ya kan. Karena memang tadi balik lagi bahwa itu nanti ditentukan oleh sama DPR lagi. Kalau seandainya nanti DPR tiba-tiba bilang yang boleh mencalonkan hanya yang lolos parlemen aja. Nah itu mungkin menang-menangnya tadi tuh. Tapi kalau nanti ada parpol-parpol baru juga itu lebih menarik nanti ya. Yang lebih menarik kalau misalnya DPR memutuskan setiap partai politik yang ikut pemilu. Berarti kan PSI semua ikut tuh. Partai buruh bisa. Artinya semuanya. Kaisang maju nih. Kaisang bisa maju. Jadi Kaisang lawan Gibran. Lu bayangin tuh gimana kacaunya nanti ya. Yang pasti buat gue ini kabar baik buat demokrasi. Kabar baik buat demokrasi, kabar baik buat PDIP, buat gue ya, buat Mulyono, kabar baik buat Mulyono, kabar baik buat semua orang yang 2024 itu pengen jadi capres, tapi nggak kesampaian. Presiden tersunda. Betul, presiden tertunda bisalah maju nih ya. Oke, kalau gitu sampai di episode selanjutnya ya. Kita tunggu DPR nanti. DPR. Apa aja yang dirumuskan sama dia menjadi undang-undang pemilu.